WNA atau warga negara asing sudah boleh membeli dan memiliki rumah tapak di Indonesia menurut peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Dulunya hanya boleh apartemen, sekarang boleh rumah tapak. Di atasnya hak milik juga boleh, tapi harus dipasang hak pakai. Jadi hak pakai di atas hak milik dibolehkan. Kalau dulu nggak boleh, sekarang dibolehkan. Bagusnya dari peraturan ini dibatasi. Secara harga dibatasi. Kalau untuk rumah tapak itu di atas 5 miliar. Jadi harus rumah-rumah mewah ya. Yang beli juga orang-orang asing yang mungkin levelnya juga middle up ya. Untuk apartemen di atas 2 miliar. Jadi untuk rumah-rumah murah tidak boleh dibeli ya. Jadi terjaga harganya ya. Yang kedua dari segi luas. Kalau rumah tapak maksimal cuma boleh beli 2000 meter. Kalau mau beli 1 hektar nggak boleh. Harus pakai nama PT atau nama perusahaan ya. Kalau nama perorangan maksimal 2000 meter, jadi nggak boleh beli banyak-banyak ya. Dan satu orang hanya boleh beli satu. Apakah ini akan mengerek harga properti naik? Menurut saya untuk jangka pendek mungkin enggak ya, karena jangka pendek mungkin terdampaknya mungkin di IKN, ibu kota baru ya, atau di daerah-daerah pariwisata. Tapi kalau seperti di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, jumlah tenaga asing kita ini nggak banyak ya, tenaga kerja asing. Buktinya kalau kita jalan-jalan ke mall, ke tempat-tempat liburan yang orang-orang asing masih sedikit ya. Jakarta paling banyak. Menurut data yang saya dapat di Indonesia itu cuma 100 ribuan, 111 ribuan tahun 2022. Jauh dibandingkan Malaysia. Malaysia sudah 1,7 juta tenaga kerja asing. 300 ribunya adalah dari Indonesia ya. Ya TKW itu. Atau TKI ya. Nah, sedangkan untuk yang Singapura itu sudah 1,5 juta orang. Kita nggak ada 10%-nya. Nah, menurutku selain dibolehkan, juga tugas berikutnya adalah membuat Indonesia ini menjadi negara atau tujuan bagi para orang asing untuk tinggal. Ya, karena banyak orang Indonesia punya properti di Singapura, punya properti di Australia, punya properti di tempat lain. Karena mereka nyaman, mau jadikan tempat itu sebagai tujuan tempat tinggal, tujuan pensiun, tujuan sekolah, dan tujuan kerja, dan macam-macam. Nah, sedangkan di tempat kita tak rasa masih belum, kecuali mungkin daerah-daerah pariwisata seperti Bali, Lombok, misalkan itu yang mungkin paling cepat ya, karena orang-orangnya suka bisa tinggal, bisa kerja, ya nyaman juga. Tapi kalau di kota-kota besar mungkin masih lama. Selain perlu dibenarkan dan diperbaiki keamanannya, juga infrastrukturnya. Jadi kemudahan mereka bisa mengakses tanpa perlu kendaraan, fasilitas-fasilitas umumnya.